salim wa barik alaihi wa ala ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sebelum kita mulai pengajian, kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan untuk guru-guru kita, orang-orang tua kita, para muallif, para musannif semuanya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi thumma hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz, khususan jami'ah wali songo, khususan Mbak Khalil Bangkalan Madura, wa ila ruh Mbak Wahab Hasbullah, wa ila ruh Mbak Bisri Samsuri, wa ila ruh Mbak Hamid Pasuruan, wa ila ruh Mbak Hasan Genggong, wa ila ruh Mbak As'ad Samsul Arifin, wa ila ruh Mbak Ahmad Siddiq Jember, wa ila ruh Mbak Bisri Mustafa Rembang, wa ila ruh Mbak Maimun Zubair Sarang Rembang, wa ila ruh Mbak Dura Salam, Mbak Sal Mahfud Hajin, wa ila ruh Mbak Arwani, Mbak Turehan, Mbak Makmun Kudus, wa ila ruh Abu Yadim Yati Banten, wa ila ruh Abah Yusuf Taujiri Garut, wa ila ruh Abah Anom Ajengan Khair Afandi Ki Ilyas Ruhiyat Tasikmalaya, wa ila ruh Syekhi Asy Abdillah Rifai nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sekarang qauluhu al-muraqqabu itu ya. Cuman tadi ada yang puasa berapa orang? Ini gua kasih duit yang puasa, yang enggak puasa mah kagak. Udah maju. Rahmat enggak apa-apa, kemarin puasa lu belum gua kasih. 6.000 tuh, wah 6 juta ya. Nih, sekarang nggak puasa, nih sini lu 4.000 aja lah. Ngapain? Lu puasa mat? Ya udah nggak apa-apa, lu kasihan. Lu puasa kagak? 4.000. Nih perempuan. Tan. Lu goceng aja. Kamu gak cukup itu. Lu puasa tak? Wah iya. Unyil mau nyil. Nih, pelotot aja lu. Ya. Ini kasih napla no, kasihan anak yatim. Lu mau nih? Ini apa nih? Udah kasih no berdua no. No. Kasihan siapa lagi? Ini Aldi, Aldo. Nih gua kasih, udah gak apa-apa gua habisin. Udah cepetan. Apaan nih, gua habisin aja. No sama bang lu ya. No sama Yasin, kasihan. No sana kasihin Juni kalian nih. Oh ke Juni kasihin kalian. Sandi lu barusan gua bagi, lu pelotot aja lu. Ya enggak? Ini tinggal 3 nih. Lu biarin apa naskah ngeliatin dulu, kantongin lah. Sisain 6.000. Siapa perempuan belum? Ini Sipa nih, kasihin Sipa, kasihan ntar nangis lagi. Nih, udah habisin aja, udah habis. Udah kagak ada habis ya. Udah sekarang ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu, bermula ucapannya musannif, al-muraqqabu, yaitu murakkab. Nah, kalau kan kemarin nih masih pada hafal kan, al-kalamu wal lafzu al muraqqabu. Nah, kemarin kalam udah dibahas. Kalam itu apa? Kilam itu apa? Kulam itu apa, kan udah kemarin. Lafaz juga udah dibahas, ya kan? Nah, sekarang giliran murakkab.
Qauluhu bermula ucapannya musonif al-murakkabu yaitu al-murakkab ma'khudun itu diambil, itu isim maf'ul. Akhadha ya'khudhu akhdhan fahuwa akhidun wa dzaka ma betunduk lagi ma'khudun. Nah, ma'khudun itu diambil minat tarkibi dari masdar at-tarkib. Minat tarkibi dari masdar at-tarkib. Wahua dan bermula murakkab lughatan di dalam bahasa, dalam epistemologis, wad'u syai'in ala syai'in, itu meletakkan sesuatu ala syai'in ay akhara, kan gitu, walaupun enggak ada, ala syai'in atas sesuatu yang lain. Sawaun itu sama saja, karena ada apa wad'u syai' tadi, ada itu ala jihati thubuti atas sisi tetap, permanen kalau bahasa kita, thubut. Aska disimak malah dicoret-coret kitabnya, enggak nyata pulpennya. Nyoretnya jangan di kitab lah, di buku yang anu, Masya Allah gitu loh. Amla atau tidak. Fakullu bina'in tarkibun. Fakullu bina'in maka bermula setiap bina. Tarkibun itu tarkib. Wala aksa dan tidak sebaliknya. Jadi apa dalam definisi kemarin kalam itu kan kemarin disebutkan apa al-kalamu huwal lafdhu, kan gitu. Lafdhu udah dibahas kemarin panjang lebarnya. Nah, sekarang adalah al-murakkab. Murakkab ini adalah kalau terjemahan bebasnya kan susunan. Kan gitu kan? Nah, murakkab berarti kan al-murakkab. Gitu ya. Al-murakkabu ini masdar ghairu mim. Atau bisa disebut dengan isim maf'ul. Nah, isim maf'ul terambilnya ma'khudun minat tarkib, kan gitu. Maksudnya ma'khudun minat tarkib itu apa? Nah, ini yang perlu diperhatikan supaya kita ini bisa membiasakan diri. Murakkab, anggap aja murakkab itu isim maf'ul lah, gitu kan? Isim maf'ul terambil dari masdar tarkib. Nah, kan udah biasa latihan fa'ala yufa'ilu taf'ilan, kan gitu. Ini yang sering pada salah. Tadi ngaji subuh kan siapa? Santi nggak bisa, Janah nggak bisa, Ani nggak bisa, ya semuanya nggak bisa. Apa? Gara-gara mengartikan at-taharrus. Loh iya apa enggak? At-taharrus kan ada yang baca at-tahris. Beda cara bacanya. Kalau murakkab, nah ini ada korena minat tarkib. Lafaz murakkab itu terambil dari masdar tarkib. Itu mindset pikiran kita, bayangan pikiran kita. Kalau ngomong mindset enggak ngerti lagi. Lu taunya kan handset aja kan. Itu pun karena orang-orang pada ngomong handset aja Mas Andi ya. Nah Mas Andi mau lu katain kloset kok. Iya aja kan gitu kan. Biasa aja loh, gak usah cemberut ya gak? Lah iya, mau cemberut lagi ya. Ya. Pikiran kita ketika ngomong tarkib itu harus terbayang tarkib. Oh, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, rokaba yurakibu tarkiban. Ini maksudnya mengenal masdar, ya. Itu berarti mengenal kata-kata yang terambil dari masdar tadi. Nah, seperti ini murakkab terambil minat tarkib. Oh, itu langsung nimbul. Berarti wazannya fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Nah, ini panduan membaca kitab, pelan tapi pasti. Jangan ngomong mulu, jangan. Ya, pelan tapi pasti.
Kalau kita hayati secara mendalam, itu akan cepat nyangkut, cepat paham. Nah, disinilah proses yang harus dilalui, yang harus dilewati oleh setiap santri. Mungkin sekarang banyak ditemukan cara-cara metode cepat membaca kitab kuning. Bagus, terobosan. Tapi setiap metode cara baca yang cepat itu pasti mengandung kelemahan. Tetap kalah ngaji lekaran seperti ini, ngaji ndeprok seperti ini, yang mana setiap kalimat, setiap kata itu dibahas tuntas. Itu pertama. Nah, makna harfiahnya murakkab atau tarkib adalah wad'us syai' ala syai', meletakkan sesuatu atas ini kitab Nasaihud Diniyah. Ya, ini karena error ya. Kita lanjutkan. Jadi murakkab secara bahasa adalah wad'us syai' ala syai', kan gitu. Wasawaun kana bainahuma munasabatun aula. Wasawaun, dan itu sama saja, karena ada bainahuma itu antara keduanya syai' dengan syai' yang lain, munasabatun bermula munasabah. Munasabah itu keserasian, keterkaitan, ya keserasian lah, aula atau tidak. Nah itu kalau yang membedakan antara tarkib, mau ada serasi atau enggak. Umpamanya nih kopi, kalau ditutup pakai gelas ini serasi apa enggak? Ya serasi ya. Kepala tutup kepala itu kan peci, topi gitu ya. Lu pas lagi hujan, sendalnya dicopot, ya nggak, sendal jepit buat tundukin kepala. Serasi apa enggak? Enggak. Lu orang udah minum batuk-batuk, minumnya es dia. Lu jelas ya? Nah, itu yang dimaksud sawaun kana bainahuma munasabatun aula. Masih muter-muter, Mat? Wah, ini rada error ya, mohon maaf ini, kasihan pemirsa. Kemudian mana tadi? Bi khilafit ta'lifi, berbeda dengan taklif. Taklif itu ya taklif susunan, cuman taklif itu berbeda dengan tarkib. Fa innahu, maka sesungguhnya taklif, wad'u syai'in itu meletakkan sesuatu, ala syai'in atas sesuatu yang lain. Ya sama maknanya taklif, meletakkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Bainahuma itu diantara keduanya, syai' dan syai' akhar, munasabatun bermula munasabah, kepantasan atau keserasian. Nah itu taklif. Jadi meletakkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, tapi antara keduanya itu ada munasabah, ada nilai kepantasan, nilai kelayaan, nilai yang pas. Lah itu disebut dengan taklif. Kalau yang ini kan tadi tarkib. Jadi umpamanya kopi nih, ya enggak, dibuka, diputar ya, diminum, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, ditutup, belum. Nah, tutupnya gelas dengan kenop, ini kenop aja lah, apa terserah lah ya, ini pas. Nah, ini namanya taklif gitu loh. Maka orang ngarang kitab itu mu'alif gitu loh, bukan murakkib. Sama-sama nyusun. Maka kalau nggak taklif ya tasnif, kan gitu. Nggak ada pengarang kitab itu murakkib. Lah kalau murakkib ya ada sandi itu nyusun Quran, nyusun kitab. Maksudnya kitabnya berantakan disusun. Nah itu murakkib.
nyusun kitab yang pada berantakan. Artinya Sandi pengarang apa bukan? Lah bukan. Marah. Ya kan? Lah iya. Masya Allah lah itu. Itu namanya taklif gitu loh. Fabainahuma, maka itu di antara keduanya syai' dan syai' akhor, al-umumu bermula umum, wal khususu dan khusus. Jadi umpamanya Zaidun qaimun. Zaidun itu khusus. Qaimun itu umum. Orang yang berdiri kan ya orang berdiri bisa siapa baik. Nah, itu artinya kan ada khusus dan ada umum, terjadi pertalian antara keduanya. Itulah namanya taklif. Itu jelas ya. Nah itu oke. Nah sekarang wal khususil mutlak, dan khusus yang mutlak gitu, yang umum, khusus tapi mutlak umum gitu loh. Fakullu ta'lifin, harokatin dikit takutnya kalian rancu. Fakullu ta'lifin tarkibun wala aksa. Fakullu ta'lifin, maka bermula setiap taklif, setiap susunan, setiap susunan taklif ya. Kan tarkib juga susunan, taklif juga susunan, tapi susunan yang taklif. Tarkibun itu pasti tarkib. Tarkibun itu pasti tarkib. Wala aksa, dan tidak sebaliknya. Nah, gitu. Maksudnya begini, setiap taklif ya, setiap taklif itu pasti tarkib. Wala aksa, dan tidak sebaliknya. Maksudnya tidak sebaliknya. Laisa kullu tarkibin taklifan. Tidak semua tarkib itu adalah taklif. Nah itu harus dipahami. Setiap taklif itu pasti tarkib, tapi tidak semua tarkib itu taklif. Bisa dipahami? Oke. Sekarang kita lanjutkan. Udah titik itu ya, kaitannya murakkab. Maksudnya murakkab adalah susunan. Susunan terbagi dua. Ada susunan yang ibaratnya disebut dengan tarkib, dan ada susunan yang disebut dengan taklif. Nah kalau tarkib udah dibahas tadi, nggak ada munasabah, nggak ada keserasian antara keduanya. Tapi kalau taklif itu antara keduanya terdapat keserasian. Sekarang qauluhu, berikutnya qauluhu bermula ucapannya musannif. Qauluhu bermula ucapannya musannif. Apa tadi mat? Anu lagi mat. Al-mufid, yaitu lafaz al-mufid. Ma'khudhun itu terambil minal faidi, dari kata-kata faid. Al-faidu, al-faidi. Wahwa, dan bermula maknanya al-faid, yang merupakan akar dari kata-kata al-mufid. Istihdasul mal wal khair, itu mengadakan harta, wal khairi, dan kebaikan. Mufid yang kalau diterjemahkan bebasnya adalah yang memberi faedah. Maksudnya faedah adalah faedahnya kalam. Itu terambil dari kata-kata al-faid. Al-faidu. Apa itu al-faidu? Yaitu istihdasul mal wal khair. Mengadakan atau mewujudkan harta dan kebaikan. Itu kalau asal katanya. Wastilahan, dan menurut istilah, mufid menurut istilah, ma itu sesuatu. Ma itu sesuatu. Itu kucing barusan. Ono ditutup apa pintunya? Mana tadi? Kucing gara-garanya nih. Yakunu, yang ada. Apa asyai'u sesuatu, bi dengan ma. Ahsana itu lebih baik. Apanya? Halan, keadaannya. Minhu, daripada ma. Bi ghairihi, dengan lainnya syai'. Maksudnya mufid menurut istilah berfaedah adalah
sesuatu yang keberadaannya itu lebih baik daripada lainnya. Ini spidol, pembandingnya begitu. Ini ada spidol 2. Ini yang satu udah habis atau udah mau habis buat nulis kurang jelas, umpamanya. Yang satu lebih terang karena baru umpamanya. Maka yang satu ini karena dia lebih baik daripada yang satu udah mau habis, ini mufid. Nah, adanya sesuatu lebih baik daripada sesuatu yang lain. Itu namanya mufid. Maka syaratnya kalam itu di samping al-lafzu al-murakkab juga harus mufid. Keberadaannya lafadz yang tersusun tadi itu ada nilai faedah terhadap sami' atau sami'un, orang-orang yang mendengar. Nah, orang yang diajak bicara itu nyambung. Oh, kan gitu. Nah, itu berarti kalamnya mufid. Oh, kan gitu. Bisa dipahami ya? Nah, itu secara harfiahnya seperti itu. Nah, kemudian qauluhu bermula ucapannya musannif bil wad'i, yaitu dengan bil wad'i, qayyid bil wad'i, maknahu itu bermula. Nah, itu khobar jumlah dari qauluhu. Qauluhu itu mubtada, qauluhu bil wad'i itu mubtada, maknahu itu khobar, tapi khobarnya berupa jumlah. Maknahu itu bermula maknanya al wad'u lughatan. Dia artinya yang benar ya. Ntar lughatul wiladati gitu lagi. Lughatan di dalam bahasa epistemologis, kalau bahasanya Ubed, maknanya al-wad'u al-wiladatu itu beranak. Punya anak dengan beranak beda apa enggak? Alia ini anak saya. Oh. Saya beranak apa enggak? Ya enggak lah. Punya anak dengan beranak kan beda. Yang beranak itu ya perempuan. Mana ada bapak-bapak beranak? Bah maksudnya nih, bunting kok enggak? Maka bahasa Arabnya perempuan hamil itu hamilun. Kenapa enggak hamilatun? Ya karena tidak ada laki-laki yang hamil. Jelas itu. Coba kalian baca kitab manapun, perempuan yang hamil itu bahasa Arabnya fahiyah hamilun. Enggak ada fahiyah hamilatun, enggak perlu. Karena hamil itu adalah sifat bawaan perempuan. Nah, wiladah ini maksudnya apaan? Kirain apaan? Ya, kirain agak main pretek gitu ya. Ah, itu wiladah. Maknanya apa tadi wiladah? Beranak. Oh. Enggak ada beranak itu laki-laki. Wiladah yang beranak ya perempuan. Kan gitu kan? Makanya beranak dengan punya anak beda. Begitu loh. Nah, takulu, nah ini diuji maknanya bil wad'i kok maknanya wiladah. Takulu berkata siapa kamu dalam memberi contoh kaitannya itu udah diminum kopi wadha'atil mar'atu idza waladat wadha'at. Nah itu maknanya wadha'at, meletakkan, maksudnya meletakkan itu melahirkan dalam bahasa Arab. Ini kamus bahasa Arab seperti itu. Kalau kalian kan masih kamusnya Mahmud Yunus, nanti kembangkan beli kamus namanya Mukhtar Sikah minimal lah. Mukhtar As-Sihah. Oh, ini kamus bahasa Arab. Itu nanti seperti ini contohnya. Wadha'at al-mar'atu. Nah, itu artinya idza waladat. Wadha'at makna asalnya tadi kan wadha'at itu meletakkan. Maksudnya
melahirkan siapa al-mar'atu, mar'ah seorang perempuan. Maknanya wada'at al-mar'atu idza waladat, apabila melahirkan siapa al-mar'ah. Tuh bisa dipahami nih. Wada'at al-mar'atu itu maknanya adalah idza waladat, apabila anak perempuan tadi melahirkan. Artinya wada'a secara bahasa artinya adalah melahirkan bil wat'i. Nah, itu apa namanya? Dengan melahirkan. Maksudnya melahirkan apa? Kalam itu al-kalamu wal lafzul murakkab al-mufid, tapi bil wat'i, dengan dilahirkan. Maksudnya dilahirkan, maka nanti diartikan bil wat'i ini ada yang mengartikan bil qasdi. Tidak ada faktor kesengajaan. Jelas nih. Nah, tapi ngerti kata asalnya, kata dasarnya itu maksudnya bil wat'i, begitu loh. Wayut laku dan diungkapkan, diucapkan apa al wat'u. Siapa? Beking. Alal iskoti, atas mana iskot. Mananya iskot itu gugur. Maka bayi yang lahir prematur itu disebut dengan asiktu. Kan dalam fikih Fathul Qorib ada tuh. Kan gitu kan? Itu bayi yang lahir dengan prematur. Tak bisa diartikan juga apa namanya kalau bahasa sekarang, orang yang bunting terus dihancurkan itu apa? Aborsi. Iskot bisa diartikan itu. Bisa diartikan aborsi, makna asalnya gitu loh ya. Takulu berkata siapa kamu, meletakkan itu yang menggugurkan. Wada'tu daina an fulanin. Wada'tu menggugurkan siapa saya, makna asal kan meletakkan siapa saya, ad-daina pada hutang, an fulanin dari fulan. Maknanya wada'tu ad-daina an fulanin ai asqattuhu anhu, tegasnya menggugurkan siapa saya, hu pada dain, anhu dari fulan. Itu ini makna yang kedua. Tadi makna apa namanya bil wat'i ya. Maknanya bil wat'i yang pertama ini supaya menguji bahasa. Maknanya yang pertama bil wat'i adalah wiladah. Maksudnya wiladah melahir. Nah, makna yang kedua bil wat'i itu adalah al iskot. Atau iskot aja lah biar iskot itu menggugurkan gitu loh. Nah itu contohnya tadi udah dibuat contoh, masing-masing udah dibuat contoh. Iskot itu menggugurkan. Wada'tu daina an fulanin ai asqattuhu anhu, saya gugurkan utang dari si fulan, tegasnya udah saya bebaskan. Gitu loh maksudnya. Oke, gampang. Nah ini penting untuk terutama ya yang udah memahami dikit-dikit, udah ngaji tinggal ngulang. Nah yang anak-anak baru ya mencoba adaptasi, nah supaya ngerti pemahaman nahwu juga secara mendalam. Nah dari sinilah timbul rasa cinta kepada ilmu nahwu, kan gitu. Nah kalau udah timbul rasa cinta belajar ilmu nahwu, lo kalian tuh disuruh pulang sama mamanya nggak mau. Kalau nggak belum ngeklik rasa mahabbah kepada ilmu, rasa cinta kepada ilmu itu belum ngeklik, maunya pulang. Kayak kemarin gara-gara Santi disuruh baca Ustaz Gofur ya, yang dua nyimak, wah pingsan dia. Waduh, ngaji dah Aziz berat, masa disuruh baca kitab. Wah, begitu assalamualaikum ya langsung waalaikumsalam, kan begitu kan, ngerti ya? Lah iya, maka kudu ngikuti step by step, pelan tapi pasti. Nah inilah ngaji Sarah Asmawi ini adalah belajar step by step gitu loh. Pasti nanti akan
akan nimbul rasa mahabbah gitu. Maka dimutolaah yang benar gitu loh, biar ya pokoknya ngaji nahwu itu keren lah gitu aja lah udah. Maksudnya ngaji nahwu itu keren ya, kaitannya kita adalah mencintai agama Islam. Yang mana sumbernya agama Islam itu adalah Al-Quran. Sementara Al-Quran itu pakai bahasa Arab ya, termasuk sabda Nabi. Nanti ibaratnya Bismillahirrahmanirrahim ya, dari situ aja dibahas. Itu pasti nanti akan lahir rasa cinta tuh gitu loh. Oke, dilanjutkan. Wastilahan dan qaul al-wad'u dalam istilah terminologis ja'lul lafzi, ya itu masdar dimudhofkan. Ja'lul lafzi itu menjadikan lafaz dijadikan dalilan pada dalil. Nah itu sebenarnya apa namanya al-lafzu itu awalnya itu adalah maf'ul awal, cuman di situ menjadi mudhof ilaih. Dalilan pada dalil alal makna atas makna. Kawat izaidin ala zawat, seperti meletakkan kalimat zaid, kata zaid ala zat, atas zat al musakhkhosati, yang diketahui jogrokannya. Harokatin yang benar. Al musakhkhosati, yang dijogrokan. Jogrokan ngerti jogrokan ya? Ini bahasa Betawi nih. Jogrokan ngerti gak? Tongkrongan. Ini kopi. Ya enggak? Jogrokannya kopi yang diwadahin gelas ya seperti itu. Makanya gue minum. Sindirin mulu lah. Aska ngantuk mulu ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini tahu kopi kan? Ya jogrokannya, tongkrongannya gelas kopi ya seperti itu. Kopi yang ditaruh di gelas ya seperti itu. Jelas maksudnya. Aska mana Aska? Oh ini Aska. Aska itu adalah nama anak kecil. Tapi walaupun kecil panggilannya engkong. Kan keren. Ya enggak? Namanya engkong ya begitu itu dah. Ya enggak? Cengar cengir ya. Diomelin ya kita senyum aja. No problem. Ya enggak? Bodoh amat. Ya. Omelin Aska. Omelin aja. Lu emang ada takutnya. Oh no lah orang rahmat pak. Oh pintar ya kecil-kecil mah. Melempar batu sembunyi tangan. Lah itu Aska ya seperti itu jogrokannya. Ngerti maksudnya? Kalau Zaid kan nggak ada. Ya. Ada namanya Armet. Siapa namanya? Andre. Ya enggak? Ya memang begitu orangnya. Disuruh melek ya tidur aja bawaannya. Habis bangun ya udah bawaannya seperti tidur, ya udah begitu. Ya. Lah ya kan? Siapa lagi kalau perempuan? Nah, ini loh dia. Ya, Aplah. Ya, siapa itu Aplah? Ya itu orang yang tongkrongannya ya begono itu. Dibangunin ya susah. Ya, apalagi subuh. Ah, udah. Jelas ya? Nah, itu menurut istilah ya. Wad'u itu adalah ja'lul lafzi dalilan alal makna, menjadikan lafaz sebagai dalil atas makna. Saya ulangi ya, apa itu sih bil wad'i menurut istilah ilmu nahwu kan gitu. Ja'lul lafzi dalilan alal makna, menjadikan satu lafaz. Aska itu lafaz apa enggak? Mamanya azka. Wow. Ini isim tafdhil lebih suci. Oh, maknanya kan begitu. Loh, ini buat nama orang. Azka. Mana orangnya? Itu. Santi. Om Santiago. Ya, mana itu Santi? Ya itulah orang yang jogrokannya kalian tahu. Umpamanya ada orang ngomong Jokowi. Udah gitu aja dah. Kalau Santi mah mungkin orang pada gak tahu. Udah.
Siapa itu Santi ya? Umpamanya Jokowi. Oh, mana itu Jokowi? Bapak Presiden. Nah itu. Nah, ibaratnya kan begitu kan istilahnya. Umpamanya siapa itu? Donald Trump, Donald Bebek. Donald Trump, enak aja lu ya. Ya ono orangnya. Gitu jelas maksudnya. Nah, itu yang disebut dengan bil wad'i. Jadi ja'lul lafzi dalilan alal makna. Menjadikan lafaz sebagai dalil atas makna. Makna itu apa? Maksud. Kolam itu mana? Jadi ini. Kolam itu kalau bahasa Arab ya, itu kan pena. Ya kan? Kesepakatan bahasa di antara sekelompok atau sekelompok ini isinya banyak kan. Semua orang Arab yang namanya kolam bukan kalam. Kalau kalam kan kalam. Kolam ya pakai kof ini kan. Nah itu untuk alat tulis yang kalau di bahasa kita namanya pena atau pulpen. Ya mungkin ini papan tulis. Kalau bahasa Arabnya saburatun. Itu kan kesepakatan kan. Nah ja'lul lafzi dalilan alal makna. Begitu orang ngomong papan tulis atau kalau dalam bahasa Arab saburatun, ya orang udah pasti tahu. Jelas itu maksudnya. Menjadikan lafaz sebagai dalil itu penunjuk atas satu makna. Loh, umpamanya ini barusan nanya, si Tio kemana? Ke pasar pak. Ilasuki, pasar. Pasar itu apa? Kan udah pada tahu. Pasar itu kan lafaz. Suk bahasa Arabnya. Zahaba Tio ilasuki. Kan gitu. Pasar itu apa? Satu tempat yang mana para pedagang ini menjajakan dagangannya. Nah kan begitu. Nah asuk itu berarti menunjukkan tempat para pedagang menjajakan dagangannya kan gitu kan. Nah itulah yang disebut dengan bil wad'i menurut istilah. Gitu loh. Nah berikutnya agak jelimet. Wa inna makhtaro, dan bahwasanya memilih siapa musannif al-lafdho pada lafat, al-kalamu wal lafdhu kan gitu. Alal qauli mengalahkan atas qaul, ma'a annal qaula serta sesungguhnya qaul jinsun itu jenis, jinsun itu jenis, qaribun yang dekat. Li'annal qaula karena sesungguhnya qaul, li'annal qaula karena sesungguhnya qaul yutlaku itu diucapkan alar ra'yi atas pendapat, wal i'tiqadi dan i'tiqad. Kama taqulu sebagaimana berkata siapa kamu, qala Syafi'i, kamu berkata begini, titik dua kalau bahasa ini. Qala, nah itu menjadi contoh. Qala asy-Syafi'i kadza. Qala berpendapat, qala berucap. Maksudnya berucap nanti ada berikutnya. Siapa asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an berucapnya kadza seperti ini. Nah, maknanya qala Syafi'i itu bimakna i'taqada waro'ahu haqqon. I'taqada berpendapat, beriktikad siapa asy-Syafi'i hu pada dza, waro'a dan melihat siapa asy-Syafi'i hu pada dza haqqon pada yang benar. Perhatikan ini kenapa definisi, awas tolong ini kalian belum pernah dengar. Kenapa dalam definisi kalam itu kemarin al-kalamu wal lafzu. Kenapa yang dipilih musannif itu kok lafaz? Kok enggak kaul? Padahal lebih tepatnya itu kan kaul. Karena kaul itu isim jenis yang paling mendekati dengan definisi kalam. Nah, kenapa kok musannif enggak memilih kata-kata al-qaulu tapi kok malah memilih
al-lafzu. Itu maksudnya. Diperhatikan. Karena gitu loh. Kaul itu tadi sudah dikatakan adalah termasuk jenis yang mendekati kepada kalam. Kan gitu. Karena kaul, ya, siapa sih yang marah-marah? Lu belum ngopi apa, Jun? Lah aku ditendang-tendang ya. Lah kalau pengen ngopi aja lah, siapa yang larang? Aduh, ampun deh. Kenapa kok musonif, saya ulangi nih. Kenapa kok musonif memilih kata-kata lafat bukan kaul? Nah, karena kaul itu, nah itu alasannya. Li'annal kaula yutlaku 'ala ar-ra'yi wal i'tiqad. Karena kaul itu lebih diungkapkan untuk makna i'tiqad dan ra'yu, keyakinan dan pendapat. Nah, jadi pembandingnya begini. Kamu berkata, gitu ya. Ini diperhatikan. Umpamanya kamu berkata, ya, ada atau orang berkata, qala asy-Syafi'iyyu. Ini pembanding, ini keren ini. Dari kata-kata qala itulah timbul kaul. Jelas maksudnya? Loh. Kok qala ya? Ya kan ini kaul. Kaul itu kan terambil qala ini kan terambil dari masdar kaul yang dari kronologis yang sebelumnya. Jelas kan? Nah, qala ini ada contoh. Qala asy-Syafi'iyyu. Itu maknanya qala asy-Syafi'iyyu itu adalah i'taqadahu. Umpamanya qala asy-Syafi'iyyu. Oh, kurang ya. Biar lebih jelas. Qala Syafi'iyyu kadza. Kan gitu. Imam qala itu maknanya kan berucap. Cuman maknanya nanti panjang. Itu kaitannya kaul. Berkatalah siapa Imam Asy-Syafi'i kadza pada seperti ini. Nah, itu maknanya sama dengan qala ini i'taqadahu. Wara'ahu hakon. Maknanya qala di sini i'taqadahu. Imam Asy-Syafi'i berkeyakinan hu pada kadza. Hu pada dza. Wara'a dan Imam Asy-Syafi'i berpendapat. Ini ra'yu. Kan gitu. Hu pada dza diberi pendapat hakon pada yang benar. Nah, qala asy-Syafi'iyyu kadza yang kaitannya qala ini adalah kaul, itu maknanya i'tiqad dan ra'yu, keyakinan dan pendapat. Maka musonif tidak menggunakan kata kaul tapi menggunakan kata lafat. Itu jelas nih. Ini uji empiris. Ya gitu loh. Jadi setiap kalimat al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wat'i itu diuji. Nah, di sini letak kehebatan Syekh Ibnu Ajurum kaitannya mengarang kitab Jurumiyah. Kok ikhlasannya Imam Ibnu Ajurum mengarang Jurumiyah itu luar biasa. Kitabnya ini disarai dengan sarah-sarah yang banyak sekali. Nah, ini salah satunya sarah. Dan setiap kalimat itu dikupas tuntas oleh para kiai syarih dan termasuk kiai muhassi, kiai-kiai yang mengarang kitab hasyiah. Itu kerennya, bentuk keikhlasannya beliau. Ini dalam satu riwayat Ibnu Ajurum ini pergi ke tengah laut. Kan pernah saya sampaikan, ini perhatikan nih, supaya kalian ngapalin Jurumiyah itu ikhlas. Kalau memang saya mengarang kitab Jurumiyah ini ikhlas karena Allah, maka selamatkanlah karangan saya ini. Namun apabila saya ngarang kitab ini tidak ikhlas, maka hancurkanlah. Nah, itu kitabnya akhirnya dibuang di tengah laut. Di tengah laut kan berarti ada ombak. Loh iya kan? Terkena ombak, terkena gelombang, terkena macam-macam. Alhamdulillah. Ya Ibnu Ajurum pergi ke tepi lah. Mendarat.
kan gitu, dari tengah laut. Ah itu kitabnya sudah ada di pinggir pantai, di tempat kering, dan bahkan kitabnya itu enggak basah. Ya mungkin tadinya basah, cuma langsung mengering. Ya kering aja lah, istilahnya kan begitu. Dan tidak ada kitab yang rusak. Itu menandakan Ibnu Ajurum. Makanya Ibnu Ajurum kan jurumiyah, gitu kan. Nah, karangan kitabnya beliau itu merupakan kitab yang paling fenomenal, dipelajari bukan hanya di Indonesia, tapi seantero dunia, seantero jagat dunia Islam ini, ya pasti tahu apa itu kitab jurumiyah. Maka kita yang ikhlas juga ngafalinya, belajar, karena ini kitab dikarang dengan keikhlasan oleh muallifnya, oleh musannifnya Ibnu Ajurum. Gitulah Aska. Masa masih babul i'rabi? Udah nambah belum? Babu ma'rifati alamati lirabi udah. Lirafi arba'u alamatin. Udah hafal? Adzammatu wal alifu wal waw. Wan nun gitu ya. Lah enggak apa-apa. Fa amad dhammatu. Saya juga emang enggak hafal. Fa amad dhammatu fatakunu alamatan lirafi fi arba'ati mawadhi'a fil ismil mufradi wa jam'it taksiri wa jam'il muannasi wal fi'lil mudhari alladzi lam yatasil bi akhirih syai'un. Enggak? Wa amal alifu fatakunu alamatan lirafi fi ayo fi ala fi tasniyatil asma'i khosotan, bukan prosotan. Fil tasniyatil asma'i prosotan. Emang apaan prosotan? Khosotan. Wa amal wawu fatakunu alamatan liraf'i fi maudhi'aini fi jam'il mudzakkaris salimi wa fil asma'il khamsati. Aku kudu hafal. Dhammah alif waun nun wa aman nunu fatakunu alamatan liraf'i fi fil fi'lil mudhari'i idza tasala bihi dhamiru tasniyatin au dhamiru jam'in au dhamiru ya ilmu annasatil. Lah kudu hafal ya, ngapalinya ngikhlas baru mantap. Ngerti gak maksudnya? Aska oke? Yang lain wong ngapalin, Alia wong ngapalin. Hafal bapak-bapak. Rob mulu dari tahun alif sampai tahun dodol. Rob mulu ya. Kudu ngapalin bareng-bareng lah. Disimak itu. Nah, Alia, Santi, gantian. Ya, semuanya anak-anak baru ya kudu ngapalin. Nah kalau nggak mau kapalin bagaimana lu naik kapal? Lu udah kapalan ya? Enak tuh. Begitu. Rumusnya apa? Senang, udah titik. Orang saya seneng kok ngapalin, udah. Jangan disuruh pulang. Woi Rizky, ntar pulang ya. Pulang, edek, ya Pak. Jangan mau. Ngomong sama orang tuanya, saya tidak mau pulang-pulang. Masa saya kalah sama Bang Toyib? Loh, Bang Toyib kan nggak pulang-pulang. 3 kali puasa, 3 kali lebaran ya. Masa kalian santri kalah sama Bang Toyib? Norak kalau saya bilang. Saya tidak mau pulang. Sebelum saya menguasai, bisa membaca kitab kuning. Tuh tekadnya begitu. Nih siapa? Di Aldo. Berdua nih. Himmatur rijal tukliul jibal. Loh, cita-cita seorang laki-laki ya, perempuan kok sama. Kan sekarang zaman emansipasi wanita. Ya, terasi nyambel. Ya, apa maksudnya? Himmatur rijal tukliul jibal. Cita-citanya laki-laki, citanya seseorang gamanya lah. Itu harus bisa memindah gunung. Gunung ada di sana, gua pindah. Ini selokaan. Harus siap menghadapi perkara-perkara yang benar. Oh, ini support. Contoh yang lain, kun rajulan rijluhu fitsaro wa himmatuhu fitsuraya. Jadilah kamu seorang laki-laki, kakinya nginjek tanah. Tapi wa himmatuhu fitsuraya. Cita-citanya digantung di bintang seroja. Loh gitu. Jangan ditanya, Sandi, kamu cita-citanya jadi apa?
Sama udah cukup Pak, narik ojol. Narik ojol mah nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, ya kan? Nah begitu loh, ya bagus juga, bukan berarti narik ojol itu salah kan, enggak. Narik ojol juga mulia. Orang banyak teman-teman ibaratnya yang pada narik ojol sambil ngaji, khidmat ke kini banyak juga. Begitu loh. Maksudnya punya cita-cita ya, cita-cita kan sebagai penyemangat. Nah kalau kita nggak punya cita-cita ya hidupnya akan biasa-biasa aja. Tapi cita-cita harus diimbangi dengan usaha yang sesuai dengan yang dicita-citakan tuh begitu. Jangan cita-cita kelakuannya nggak sesuai dengan apa yang ya itu namanya ngimpi. Jelas nggak maksudnya? Saya pengen alim ya kudu rajin. Saya pengen menguasai membaca kitab kuning ya kudu tekun. Terusnya nggak usah pakai disuruh. Ya kudu mau ngapalin. Oh ya tetap kerjaan yang lain jadi lakukan gitu loh. Apa berarti? Oke. Oke ya. Wah aksa, ini mau dikit banget sih. Ini gara-gara tadi. Berapa menit baru mat? Wah belum. Udah lanjut. Wa aksamuhu, dan bermula bagian-bagian kalam. Ai aksamul kalami. Qauluhu, bermula ucapannya musannif. Wa aksamuhu, yaitu lafadz wa aksamuhu. Bagian-bagian kalam. Ai aksamul kalami al wawu, ya, wal wawu, dan bermula wawunya wawu wa aksamuhu, wawul wal wawu, dan bermula wawunya itu lil isti'nafi, untuk isti'naf. Isti'naf itu permulaan, al bayani, yang bangsa menjelaskan. Nah ini keren nih, perhatikan bet Santi. Apa itu isti'naf al bayani? Wahua, dan bermula al isti'naf al bayani. Al waqi'u, itu lafadz yang terletak, yang terjatuh, fi jawabi su'alin, di dalam jawabnya soal, pertanyaan, muqaddarin, yang dikira-kirakan. Ka'anna sa'ilan, seolah-olah penanya, orang yang bertanya. Sa'ala itu bertanya siapa sa'il, hu pada orang. Waqala, dan berkata siapa sa'il lahu kepada orang yang ditanyai. Ma ajza'ul kalami, ma itu apakah, ajza'ul kalami, bermula bagian-bagian kalam. Allati, yaitu ajza'ul kalam, ya ta'allafu, yang menerima tersusun apa kalam, minha, dari ajza. Faqala, maka menjawab siapa orang yang ditanya, menjawabnya begini, wa aqsamuhu. Nah itu loh, itu kan al kalamu wa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i, wa aqsamuhu, kan gitu. Wawunya namanya waw isti'naf bayani. Jelas? Saya tegaskan, ini waw aja dalam ilmu nahwu itu dikupas tuntas. Waw kan macam-macam. Ada waw qasam, ada waw atof, ada waw hal, ada waw isti'naf. Ini isti'naf, tapi isti'nafnya isti'naf bayani. Apa itu isti'naf bayani? Perhatikan. Isti'naf bayani adalah isti'naf, jumlah permulaan yang jatuh di dalam memberi jawaban pertanyaan yang dikira-kirakan. Seolah-olah, andekan digambarkan begini, ka'anna sa'ilan sa'alahu, seolah-olah ada penanya yang bertanya kepada orang. Kan tadi wa aqsamu salah satun. Nah, itu seolah-olah ada pertanyaan. Ma ajza'ul kalami. Ini ada pertanyaan. Ini kaitannya isti'naf bayani. Ada pertanyaan nih, perhatikan. Nih Ani, lu belum tentu paham. Jangan ngomong mulu sama Santi. Ma ajza'ul kalami. Pertanyaan ini seolah-olah
Di situ mah nggak ada. Nah ini kan menjawab, merespon ada kata kalimat wa aqsamuhu salah satun, kan gitu. Wawunya ini disebut wawu istinaf bayani. Apa itu yang disebut dengan istinaf bayani? Yaitu jumlah yang terletak sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang dikira-kirakan. Jadi wa aqsamu ini seolah-olah jawaban dari kata-kata ma ajzaul kalami allati yata'allafu minha. Jelas nih? Nah baru dijawab wa aqsamu. Nah ini loh, wau disebut wau istinaf bayani. Jelas nih? Perhatikan nih, anu dibangunin Arman tidur malah. Istinaf bayani, saya ulangi, adalah jumlah ya untuk menjadi jawaban terhadap pertanyaan yang disembunyikan atau yang dikira-kirakan. Andaikan lafaz wa aqsamuhu salah satun itu adalah merupakan jawaban dari pertanyaan ma ajzaul kalamil lati yata'allafu minha, kan gitu. Apa bagian-bagian kalam yang mana, apa bagian-bagian juz kalam, kan? Bagian itu kan juz kan, nah, yang kalam tersusun darinya. Maka dijawab waqsamu salah satu. Itu wau seperti itu dibahas habis dalam kitab syarah. Jangan sampai nggak paham. Nah, waunya itu disebut namanya wau istinaf bayani. Oke ya? Nah ini kudu paham. Nanti kalian mutolaah sendiri pun nyambung gitu loh. Kalau enggak nanti Anik suruh baca sama Santi lah. Enggak bisa setrap. Suruh bersihin WC lah, ngapain. Bi khilafil istinafin nahwiyyi. Itu perhatikan. Berbeda dengan istinaf an-nahwiyyi, permulaan an-nahwiyyi yang bangsa nahwu. Wa huwa ma laisa waqi'an fi jawabi su'alin muqaddarin. Wa huwa dan bermula istinaf an-nahwi. Al istinaf an-nahwi ma itu istinaf laisa yang tidak ada apa ma waqi'an itu terjatuh fi jawabi su'alin di dalam menjawab pertanyaan muqaddarin yang dikira-kirakan. Zaid kaqaulika seperti ucapan kamu, Zaidun qaimun wa Amrun jalisun. Zaidun bermula Zaid, qaimun itu orang yang berdiri, wa Amrun dan bermula Amr. Nah itu wawu athof biasa, istinaf an-nahwi. Jalisun itu orang yang duduk. Perhatikan nih, saya tulis sebagai pembanding supaya kalian bisa belajar teliti kaitannya istinaf bayani dan istinaf an-nahwi. Jadi ada istinaf juga macam-macam. Mamanya ada ucapan Zaidun qaimun wa Amrun jalisun. Ini ada wawu. Ini juga wawu. Kan gitu. Kenapa yang wa aqsamuhu salah satun kaitannya al-kalamu wal lafdzul murakkabul mufidu bil fathi, wawunya disebut wawu istinaf bayani. Tadi udah dijelaskan. Karena wawunya disebut wawu istinaf bayani adalah merupakan jawaban terhadap pertanyaan yang dikira-kirakan. Adapun Zaidun qaimun di sini ada wawu, wa Amrun. Wawu ini maksudnya, ini saya kasih garis 2. Ini kan wawu nih. Tuh, fokus kalian. Ntar salah lagi, ntar wawunya wa Amrun lagi. Wawunya yang ini sebelumnya Amr. Kalau ini mah wawu kerangka kalimat. Kalau nasab dirubah menjadi alif, Amron. Wawu ini disebut dengan istinaf
Isti'naf, al-isti'naf an-nahwi. Apa itu maksud isti'naf nahwi? Waw ini tidak dikira-kirakan makna pertanyaan yang tersembunyi. Bisa dipahami nih? Oke, poin itu paham aja udah keren lah, gitu loh. Oke, rokok baik ini mah haram, rokok mah. Ya, wahwa mubtadaun, tanggung itu. Wahwa dan bermula lafat wa aqsamuhu, mubtadaun itu sebagai mubtada. Khobaruhu bermula khobarnya mubtada, salah satun itu lafat salah satun. Udah jelas kan? Wa aqsamuhu mubtada, salah satun itu khobarnya kan gitu. Nah, wa qauluhu ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li maknan. Wa qauluhu dan bermula ucapannya musannif dalam kitab matan. Wa aqsamu salah satu yang di luar itu kan ada tuh paling atas. Ya. Ismun yaitu lafaz ismun, badalun itu sebagai badal min salasatin kalau i'rab hikayah min salasatun. Itu kalau i'rab hikayah. Badal dari lafaz salasatun. Badalu mufassolin mim mujmalin, yaitu badal mufassal, badal yang memerinci, min mujmalin dari mubdal minhu yang berupa mujmal. Salasah itu wadzalika, itu sudah ada keterangannya. Wadzalika dan bermula itu badalu mufassolin min mujmalin li'anna salasatan, karena sesungguhnya lafaz salasah. Udah ngapa sih? Li'anna salasatan, karena sesungguhnya lafaz salasatan. Apa sih timbang kecoa aja pada sibuk mulu ah. Orang sesama kecoa nggak usah ribut mulu apa sih? Ya. Udah biarin tenang aja, timbang sama kecoa aja takut. Kalau sama macan mah takut wajar. Sama kecoa, wow, orang sesama kecoa dilarang saling menakutkan. Lah kan begitu suka begitu takut sama kecoa. Ya kan? Oke. Mana tadi? Mubhamun itu mubham, umum. Itu. Fassola, maka memperinci siapa musannif biqauli dengan ucapannya musannif ismun. Yaitu lafaz ismun. Wa huwa dan bermula ismun badalu ba'dzin min kullin, itu badal ba'dzu min kull. Wadzalika, lu kenapa sih kok disebut ba'dzu mingkul? Wadzalika dan bermula itu ismun itu badal ba'dzu mingkul li'annal isma, karena sesungguhnya lafaz al ismu tadi ba'dzu salasati itu bagian daripada tiga. Udah segitu dulu, perhatikan. Ini saya tulis biar kalian ini. Tadi kan dinyatakan wa aqsamuhu salah satu, ini dibahas dalam terkib. Wa aqsamuhu mubtada, wawunya waw istinaf, bermula bagiannya kalam itu salah satu. Salah satu itu tiga. Kan gitu. Tiga itu umum. Apa itu isinya? Jelas. Maka dikasih selanjutnya ismun wa fi'lun wa harfun ja'a limaknan, kan begitu. Ismun, ya, kata-kata ismun itu badal dari salasah. Maksudnya tiga itu kan banyak, ya kan? Nah, umum kan? Nah, langsung diperinci, maka badalnya di sini disebut dengan badal mufassal minal mujmal. Loh, maksudnya apa mufassal minal mujmal? Tiga itu umum. Kan bisa aja tiga jari. Kan ada. Kalau orang-orang pada nggak bisa tanda tangan kan cap tiga, jarian tiga umum. Tiga apa? Ada merek semen 3 roda. Loh iya apa enggak? Loh kalau Ani ada orang Kudus. Siapa lu? Lea. Ya Lia orang Kudus. Ada jenang namanya 3
3, ya enggak? Loh, saya orang Kudus juga. Nah, kan emang apa salahnya saya promosi jenang 33? Umum apa enggak namanya gitu? Nah, dijelaskan ismun loh, 3 itu loh isim. Wa fi'lun dan fi'il, wa harfun dan huruf. Nah, ismun itu disebut badal dari salasah, tapi badalnya mufassal anil mujmal, merinci dari global. Ismun kan jelas, isim kata benda, fi'il kata kerja, huruf ya harf to be. Jelas kan? Nah, ini adalah bentuk rincian dari 3 yang samar. Oke. Nah, itu kudu paham. Nah, teman tanggung, saya habisin sampai itulah yang ada tanda bintang. Ini itu salah satu boleh dibaca rofa karena sebagai badalnya ba'du min kul dari kata salah satu. Tapi wah itu dikit lagi tuh. Wa yasihu dan sah. Apa ayyakuna bahwasanya ada apa lafat ismun, ada itu khobarul mubtada'i, khobarnya mubtada, mahdhufin yang dibuang, takdiruhu itu mahdhufan apa mahdhufin? Mahdhufin sifatnya mubtada. Takdiruhu bermula kira-kiranya mubtada yang dibuang, ahaduha bermula salah satunya salasah ismun. Loh gitu loh. Tanggung. Wayasihu dan sah juga apa ayyakuna maf'ulan, ayyakuna apa bahwasanya ada apa ismun, maf'ulan itu sebagai maf'ul bih li fi'lin terhadap fi'il mahdhufin yang dibuang. Takdiruhu bermula takdirnya isim yang dibuang, akni isman mengendaki siapa saya isman pada isim. Isman apa ismun? Man yang tepat itu isman tapi nggak ada alifnya, tapi ala lughati Rabi'ata, atas lughatnya Rabi'ah. Rabi'ah al-Adawiyah itu bukan Rabi'ah Santi itu mah. Apaan? Dua apliknya naudzubillah ya. Udah, dia mah kebal, man kebal bukan dalam arti sakti. Kebal ndablek. Dibilangin model bagaimana udah begitu-begitu aja udah. Udah dikatain model bagaimana ya begitu-begitu aja udah. Wah, saya kesinggung, Pak. Ada syukur. Lah kan begitu. Aduh. Li'annahum karena sungguhnya lughat Rabi'ah yurassimuna itu menulis siapa Rabi'ah dan pengikutnya al-mansuba pada yang dibaca nasab bisuratayil marfu'i wal harokatin itu asalnya bisurotaini karena nunnya dibuang bisuratayil marfu'i tayil ya ntar lu anu lagi ya enggak jorok lagi bisuratayil marfu'i dengan dua bentuknya marfu wal majruri dan majrur. Dah, sekarang ini udah terakhir wal ismu besok. Oh, besok malam Rebu ya? Bentar. Nih. Ismun kan waqsamu salah satu. Tadi kan ismun. Ismun tadi sebagai apa? Badal udah dijelaskan. Ini boleh dibaca isman. Cuman ismannya sebenarnya begini. Kalau itu kan ada alifnya. Jelas. Ismannya begini. Perhatikan nih. Ini ilmu baru kalian. Baru mendengar kan? Isman begini. Bentuknya sama ketika ismun atau ismin kan begini. Ada alifnya apa enggak? Enggak ada. Isman. Awas nih, ntar kalian cenderung nyalain orang kalau enggak ini. Ini namanya lughatu Rabi'ah. Apa maksudnya lughat Rabi'ah? Kan keren. Nulis nasab enggak ada alifnya, bentuknya sama seperti tulisan tadi ketika rofa sama khofat. Paham nih? Normalnya kan begini. Saya hapus bawahnya biar kalian enggak gagal paham.
Normalnya kan isman begini, ada alifnya, paham nih? Tapi kalau lughat Rabi'ah isman begini, dibaca isman, dibaca nasab, tapi tanpa ada alif. Itu lughatnya, lughat Rabi'ah. Li'annahum yurassimuna al-mansuba bisuratayil marfu' wal majrur. Mereka itu menulis nasab sama dengan dua bentuk rofa dan khafat atau jer. Jelas? Oh, keren kan? Itu loh maksudnya. Itu poin penting supaya kaitannya ini kan tambahan wawasan yang kemarin-kemarin nggak pernah dibahas. Nah ini jadi ada istilahnya namanya lughah Rabi'ah, yaitu menulis tanda nasab dengan nasab tapi tidak ada alif sama bentuknya ketika rofa dan ketika jer. Oke, bisa dipahami? Oke deh, jam 9 lah, udah 1 jam lewat. Karena yang tadi, karena oleng kan sinyalnya. Oke, besok ngajinya karena malam Rebu ya. Besok kan mau kliwonan saya ke Ustadz Iwan. Jadi besok live-nya habis maghrib gitu ya. Ya nanti selanjutnya diisi bed. Kalau saya pergi ya diisi lah, ini isi apa sama Arifin, koordinasi aja. Kalau bed gak bisa kasih tahu Arifin ya. Oke, ibadah Allah close mat.